Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang kalkulus vektor di pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 ini ada 3 pembahasan, yaitu jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, dan persamaan bidang. Yang pertama, kita membahas tentang jarak titik ke garis. Nah, untuk mengetahui kedudukan sebuah titik ke garis, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada garis G. Di sini diumpamakan ada titik A yang diproyeksikan ke A aksen. Nah, di sini saya tulis titik P ini Q. Jadi membentuk segitiga PQA. Nah, keterangannya A aksen adalah proyeksi A ke G. A aksen ini adalah proyeksi A ke G, ke garis G. AA aksen adalah proyektor. Ini adalah garis proyektor. AA aksen tegak lurus garis G, tegak lurus garis G dan atau tegak lurus dengan garis PQ. Otomatis ya kalau namanya proyeksi itu adalah selalu tegak lurus dan atau membentuk sudut siku-siku. AA aksen juga disebut jarak titik A ke garis G atau garis PQ. Jadi A aksen ini adalah jarak titik A ke garis G atau garis PQ. Jadi intinya kalau mencari jarak titik ke garis, seandainya jarak titik A ke garis PQ atau garis G, cara mencarinya harus diproyeksikan. Dan proyeksi itu harus membentuk sudut siku-siku. Jadi seandainya kita mencari luas segitiga PAQ adalah setengah kali alas PQ kali tingginya adalah AA aksen. Nah, ini ya. Belum. Nah, bisa ditulis dalam dalil vektor. Jadi setengah AA aksen kali PQ ini kan bisa kalau dijadikan dari vektor yaitu setengah kali PA kali PQ. Nah, ini kan dari pengertian atau konsep dari perkalian silang. Nah, ketika ada ini adalah sama dengan semuanya ya. Berarti kalau untuk mencari AA aksen, ketemunya yaitu, ini setengahnya kita coret, ketemunya PA cross PQ dibagi besarnya PQ. Dari sini ya, PA cross PQ dibagi besarnya PQ. Nah, ketemu ya. Jadi, untuk mencari panjang dari AA aksen, yaitu ini. Kita ketemu rumus ini. Nah, masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soalnya ada satu, tetapi menggunakan 2 cara. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P adalah titik potong diagonal BE dan AF. Hitung jarak P ke BH. Jadi sekarang cari dulu diagonal BE dan AF. BE dan AF. Nah, titik P-nya adalah titik potongnya, berarti di sini ya. Di sini adalah titik P. Hitunglah jarak P ke BH. Nah, P ke BH di sini. Nah, yang dicari. Nah, kalau P ke BH ini kan belum tahu ya ini mah apakah ini adalah proyeksi atau bukan. Nah, otomatis kan di sini kalau tidak membentuk sudut siku-siku berarti kan bukan proyeksinya dulu, berarti harus dicari dulu pakai dalil proyeksi skalar 2 vektor. Yang pertama, kita cari titik koordinatnya dulu. Jadi titik koordinatnya, titik pangkalnya ada di titik D. Jadi D ini adalah 0,0,0. A otomatis berarti ininya X-nya 4, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti 4,0,0. B, sekarang B. B-nya adalah X-nya 4, Y-nya 4, Z-nya 0. Berarti 4,4,0. Dan seterusnya sampai titik G. Bahkan kita harus mencari juga titik P. Titik P-nya adalah di sini kan tadi ya. Titik P di sini. Berarti P-nya X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 2. Berarti 4,2,2.
Bisa ya untuk mencari titik koordinat. Nah, selanjutnya kita cari titik proyeksinya karena di sini cara pertama yaitu mencari pakai dalil proyeksi skalar dua vektor. Nah, proyeksi BP ke BH adalah BS. Jadi kita menentukan lagi ada titik BS. BP ke BH. Berarti dilihat dulu BP ke BH. BP ke BH. Jadi BP ke BH ini di sini. Jadi BP ini ke BH adalah BS. Berarti ini ditarik garis ke sini membentuk sudut siku-siku. Di sini ada S, ada titik S yang membentuk sudut siku-siku. Nah, gitu ya. Nah, sebelum kita mencari BS, berarti otomatis kita cari dulu BP-nya. BP-nya berapa vektornya? Otomatis BP adalah vektor P dikurangi vektor B. Ketemunya 0, min 2, 2. Kalau BH adalah vektor H dikurangi B, ketemunya min 4, 0,4. Nah, BS-nya adalah BP kali BH dibagi ini dari rumus proyeksi ortogonal, skalar ortogonal yang skalar ya, yang skalar. Nah, ketemu BS-nya adalah akar 2. Nah, ini masih BS. Otomatis kita mencari PS kan ya, BS. Ini mencari BS. Lihat dulu BS, BS-nya tadi. Nah, BS-nya di sini ya, BS. Nah, kita mencarinya kan PS di sini. Karena kan mencarinya yang adalah jarak titik ke garis merupakan proyeksi kan tadi. Berarti kalau sudah ketemu BS, mencari PS adalah pakai teorema Pitagoras dari BP kuadrat dikurangi BS kuadrat. Nah, ini. Nah, PB kuadrat dikurangi BS kuadrat. Nah, ketemunya akar 6. Jadi jarak dari titik P ke BH adalah PS, besarnya PS yaitu akar 6 cm. Nah, ini untuk jika memakai dalil proyeksi. Nah, sekarang yang kedua, cara kedua memakai dalil jarak titik ke garis. Nah, ini kan saya gambar, tadi kan titik P-nya di sini, andaikan di sini, garis BH-nya di sini. Ini S-nya adalah di sini. Jadi proyeksinya adalah PS. Nah, untuk mencari PS, tadi kan ketemu yang rumus yang pertama, tadi kan berarti kalau mencari pakai rumus proyeksi yaitu BP cross BH dibagi besarnya BH. Otomatis cari BP dulu, BP-nya ini ketemu, BH-nya ini ya. Nah, besar dari BH adalah berarti ini min 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ketemunya 4 akar 2. BP cross BH ini ya di perkalian cross ketemunya min 8I, min 8J, min 8K. BP cross BH besarnya berarti ini ya min 8 kuadrat ditambah min 8 kuadrat, akar dari min 8 kuadrat ditambah min 8 kuadrat ditambah min 8 kuadrat, ketemunya 8 akar 3. Nah, PS-nya kita masukkan 8 akar 3 per BH-nya tadi ini ya. BH-nya tadi kan 4 akar 2. Ini 8 akar 3. Jadi akar 6, jadi 4 akar 2. Nah, nanti ini bukan, ini adalah nanti kita berarti kan di sini 4 akar 2. Tadi 8 dibagi 4 kan berarti 2. Berarti 2 akar 3 per akar 2. Nanti dikalikan akar 2 per akar 2, jadi ketemunya akar 6. Nanti kita hitung, kalian hitung sendiri. Nah, ketemunya nanti akar 6. Jadi jarak dari titik P ke BH adalah PS, yaitu akar 6 cm. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi tadi itu jarak titik ke garis kita aplikasikan ke geometri. Nah, jika sekarang itu jarak titik ke garis, garisnya dalam bentuk persamaan, maka mempunyai rumus masing-masing, yaitu untuk mengetahui lebih jelas, maka kita menggunakan pendekatan analisis vektor, yaitu misalkan sebuah titik T, T-nya itu X, Y, berada di luar garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Seperti terlihat pada gambar. Jadi di sini ya titik X-nya atau titik pangkalnya, titik T-nya. T-nya ini adalah X, Y. Nah, ini adalah persamaan garisnya.
persamaan garisnya di sini saya umpamakan AX plus BY plus C. Maka untuk mencari jarak titik T, X, Y ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah dengan rumus ini. C sama dengan harga mutlak AXI. XI itu maksudnya berarti A ini dikali XI ini adalah yang di sini, X-nya di sini. Plus B ini dikali YI di sini. Plus C. C-nya adalah konstanta dari persamaan. Per akar dari kuadrat dari penjumlahan dari akar kuadrat koefisiennya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi nggak ada ya yang C-nya tidak diikutkan. Nah, ini adalah rumus dari jarak titik ke garis jika garisnya dalam bentuk persamaan. Nah, contoh soalnya. Contoh soalnya di sini ada dua. Yang pertama ini contoh soal yang diketahui sudah lengkap. Jadi diketahuinya kurva seperti ini. Tentukanlah jarak titik O ke garis G pada gambar berikut. Titik O-nya adalah ini 0,0. Persamaan garisnya ini, tetapi dia belum diketahui persamaannya. Ada garisnya aja, garis yang melalui titik 3,0 sama 0,4. Berarti kita cari dulu persamaan garisnya. Nah, ketemu persamaan garisnya yaitu 4X plus 3Y sama dengan 12. Jika dijadikan persamaan implisit, yaitu 4X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Nah, sudah kita masukkan ke rumus yang sudah ditemukan sebelumnya. Maka jarak antara titik O 0,0 ke garis 4X plus 3Y min 12 sama dengan 0 adalah, nah, AX, berarti A-nya adalah 4, XI-nya adalah 0. Berarti 4 kali 0 ditambah BYI. Berarti kan B-nya 3, YI-nya 0. Berarti kali 0. Ditambah min 12. Berarti min 12. Nah, per akar dari 4 kuadrat di sini, A kuadrat ditambah B kuadrat. B-nya adalah 3 kuadrat. Nah, ketemunya adalah harga mutlak min 12 per 5. Karena harga mutlak jadi negatifnya hilang, jadinya 2, ketemunya 2 per 5 satuan. Nah, ketemu jarak titik O ke garis G adalah 2 per 5 satuan. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Jika jarak antara titik W-nya X, 3, jadi X-nya belum diketahui, ke garis 12X plus 5Y sama dengan min 15 adalah 6 satuan. Jadi jaraknya sudah diketahui, yang disuruh mencari adalah X-nya. Tentukanlah nilai X. Jadi gampang ya, karena sini sebenarnya sudah lengkap, semuanya persamaannya juga sudah lengkap. Tinggal yang disuruh mencari adalah X-nya. Maka jarak titik ke garis adalah, kita masukkan saja. J-nya tadi kan 6. Kita masukkan di sini J-nya 6. A-nya adalah 12 kali XI, berarti X. B-nya adalah 5, di sini ya 5. Y-nya adalah 3, berarti 5 kali 3. Ditambah, ini kan kalau jadikan implisit, jadinya 12X plus 5Y plus 15 sama dengan 0. Berarti kan positif 15. Positif 15. Nah, per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini. Nah, ketemu ya. Ini tadi kan sudah 6. 6 dari sini jaraknya. Ketemu X-nya adalah 4. Mudah ya? Berarti, maka nilai X adalah 4 satuan atau titik W-nya adalah 4,3. Sudah ketemu. Nah, sekarang pembahasan yang kedua. Yaitu jarak titik ke bidang. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jarak titik ke bidang itu. Jadi di sini ada titik T, ini ada bidang W. Nah, syarat-syarat jarak titik ke bidang itu bisa jadikan ini adalah garis proyektor, yaitu yang pertama, keterangannya, B adalah proyeksi T ke bidang W. T adalah proyeksi B adalah proyeksi T ke bidang W, W-nya ini. TB tegak lurus bidang W otomatis ya, karena dia proyeksi. TB tegak lurus bidang W, tegak lurus. B disebut proyeksi T, B disebut proyeksi T ke bidang W bila terdapat dua buah garis yang melalui B yang tegak lurus garis TB. Jadi, jika dia TB ini bisa disebut, B ini bisa disebut proyeksi T ke bidang W bila terdapat dua garis. Ya, sini saya ngambilnya garisnya G sama K. Tapi harus yang tegak lurus dengan TB ya. TB, jadi kan garisnya bisa nggak seperti ini kan, bisa asal dia tegak lurus gitu ya. TB disebut jarak T ke bidang W. TB disebut jarak T ke bidang W. Jadi jika
Disuruh mencari jarak titik ke bidang, nah seperti ini. TB juga disebut jarak T ke garis G. Jarak T ke garis G. Juga jarak T ke garis K. TP juga disebut jarak T ke sembarang garis pada bidang W yang melalui titik B. Jadi kan garis yang melalui titik B nanti yang membentuk yang bisa tegak lurus kan bukan hanya G sama G. Jadi bukan hanya G sama K, tetapi seandainya kita ngambil garis yang ke sini L, asal tegak lurus saja gitu ya. Jadi ke sembarang, ke semua garis yang terdapat pada bidang W. Maka untuk mencari jarak titik T, T-nya anggap aja X1, Y1, Z1, bidang W-nya adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Maka menggunakan rumus. Jadi rumusnya sebenarnya sama dengan jarak titik ke garis. Karena ini bidang, jadi kan ditambah. Karena bidang itu pasti pakai koordinatnya X, Y, Z. Jadi AXI plus BYI plus CZI plus D per akar dari kuadrat penjumlahannya dari ini ya, dari koefisiennya persamaan tersebut. Nah, sebenarnya sama ya. Nah, kita ke contoh soal dari jarak titik ke bidang. Contoh soalnya yaitu yang pertama, tentukanlah jarak dari titik T 2,5,3 ke bidang ini. Jadi ini sudah lengkap, ada titiknya, ada bidangnya. Jadi tidak harus mencari bidang lagi, persamaan bidang gitu ya. Nah, jika persamaan ini dijadikan persamaan implisit yaitu 10x plus 6y min 8z min 25 sama dengan 0. Kita masukkan saja langsung. A-nya adalah 10, xi-nya 2, berarti 10 kali 2. B-nya 6, y-nya adalah 5, 6 kali 5. Nah, C-nya adalah min 8, min 8 kali 3 di sini. Ditambah min 25, berarti min 25 di sini ya. Nah, ketemunya yaitu 1/10 akar 2 satuan. Nah, dari sini ngerti ya? Ini adalah soal yang sudah lengkap, diketahuinya sudah lengkap gitu. Sekarang contoh soal yang kedua. Nah, tentukan jarak P 5,5,3 ke bidang ABC. Jadi bidangnya belum dalam bentuk persamaan. Nah, di sini nanti ada yang salah ini ya. Nah, berarti kita cari dulu persamaan bidangnya dari titik ABC yang di sini. Berarti kita cari AC. AC itu adalah C dikurangi A. C dikurangi A. Berarti 0 dikurangi 2. Berarti min 2I. 5 dikurangi 4. Jadi 1 J. 1 dikurangi 2 kan min 1 ya. Ini 1 dikurangi 2. Jadi kan min 1 K. Nah, di sini salah. Ada kesalahan di sini. Nah, sekarang AB. AB itu berarti B dikurangi A. B dikurangi A. 6 kurangi 2, 4I. 4 kurangi 4, 0. 0J nggak ditulis ya. 3 dikurangi 2, 1K. Berarti 4I plus K. Nah, hati-hati ya yang AC tadi ada yang salah di sini. Nah, kita cari normal bidang N-nya adalah AB cross AC. Nah, di sini berarti 401 dari AB-nya. Nah, di sini sudah benar. AC-nya kan berarti min 2 plus 1. Tadi ini adalah min 1, karena min 1 adalah C dikurangi A, 1 dikurangi 2. Jadi min 1 di sini sudah benar ya. Di sini saja yang penulisannya salah. Nah, sini sudah benar. Berarti ini min 1. Nah, ketemunya yaitu min 1I plus 2J plus 4K. Nah, jadi persamaan bidang ABC yaitu min 1, min 1-nya dari sini. Ini kan min 1I, tadi ya kurang I. Kali X min 2. X min 2. Berarti X min 2 ini dari AC, berarti A dari A. Jadi irisan dari AC sama AB. Jadi A sama C. AC sama AB berarti kan titik A. Nah, berarti X min 2, 2-nya dari sini. Nah, 2 ini adalah dari sini vektornya, komponen dari J. Y min 4, min 4-nya nih dari sini. Plus 4, 4 itu komponen K dari sini, Z min 2, Z min 2 di sini. Jadi irisannya ya AC sama AB di sini. Sama dengan 0. Nah, ketemunya ini persamaannya min X plus 2Y plus 4Z plus 2 min 8 min 8. Berarti berapa ini? Min 14. Nah, ini ya ketemu min 14. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan tadi ke rumus jarak. Ke rumus jarak ketemunya yaitu jaraknya yaitu 7 per akar 21. Bisa disederhanakan lagi. Gitu. Ini untuk contoh soal yang kedua. Nah, sekarang
Pembahasan yang terakhir pada pertemuan ini yaitu persamaan bidang. Nah, persamaan bidang sebenarnya hampir sama dengan konsepnya hampir sama dengan jarak titik ke bidang tadi ya. Nah, ini misalkan R1 adalah X1I ditambah Y1J ditambah Z1K. R2-nya yaitu X2I plus Y2J plus Z2K. Dan R3-nya menyesuaikan X3I plus Y3J plus Z3K. Adalah vektor-vektor kedudukan dari titik-titik P1, P2, dan P3. Jadi ketika ada vektor R1, R2, R3, dia mempunyai vektor kedudukan dari P1, P2, dan P3. Carilah persamaan untuk bidang yang melalui P1, P2, dan P3. Sebenarnya bersama dengan contoh soal sebelumnya, contoh soal kedua. Nah, kita menganggap bahwa P1, P2, dan P3 tidak terletak pada sebuah garis lurus. Karena kenapa? Kalau terletak pada sebuah garis lurus kan tidak membentuk bidang. Gitu. Oleh karena itu, mereka menentukan sebuah persamaan bidang. Misalkan kita memisahkan R-nya adalah XI plus YJ plus ZK. Menyatakan vektor kedudukan dari sembarang titik P, X, Y, Z dalam bidang di atas, dalam bidang ini. Pandang vektor P1, P2, berarti kalau P1, P2 adalah R2 min R1. Kalau P1, P3 yaitu R3 min R1. Kalau P1P, kan ini irisannya, tadi hampir sama dengan contoh soal yang kedua. Jadi irisan dari P1, P2, P1, P3 adalah P1. Makanya dipakai ini adalah P1P, yaitu R min R1. Karena P-nya tadi kan R di sini ya, yang semuanya terletak dalam bidang. Maka persamaan bidangnya yaitu P1P dot P1P2 cross P1 P3 sama dengan 0. Jadi kalau dimasukkan jadi seperti ini. Jadi karena P1P adalah R min R1 dot P1P2 P1P2 adalah R2 min R1 cross P1P3 adalah R3 min R1 sama dengan 0. Nah, ini rumusnya untuk persamaan bidang. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama yaitu carilah persamaan untuk bidang yang ditentukan oleh titik-titik P1, P2, dan P3. Dari diketahui ya titiknya P1, P2, dan P3. Jadi yang pertama kita harus cari dulu kan berarti P1P, P1P, P1P2, P1P3. Nah ini kalau dijadikan ke vektor basis P1 jadi R1 yaitu 2I min J plus K di sini ya. 2I min J plus K. R2-nya dari P2, yaitu 3I plus 2J min K. Terus R3-nya dari P3, berarti min I nih, min I plus 3J plus 2K. Nah, dari sini. Nah, kita memisalkan lagi R-nya yaitu XI plus YJ, ini plus ya, jangan min. XI plus YJ plus ZK. Nah, dari sini. Ini adalah plus. Maka P1P sama dengan berarti kan R min R1, R-nya di sini. R1-nya ini. P1P2 yaitu R2 min R1. R2-nya ini, R1-nya di sini ya. P1P3 yaitu R3 dikurangi R1. Maka untuk persamaan bidangnya dengan rumus ini ya. R min R1 dot R2 min R1 cross R3 min R1. Nah, kita masukkan R min R1. R-nya adalah X. R1-nya 2. Berarti X min 2 di sini. Masukkan. I, ya. Nah, plus Y, ini kan tadi plus Y min 1. Min 1, Y-nya Y plus 1, J. Nah, Z min 1 di sini, berarti Z min 1K. Nah, ini untuk R min R1. Sekarang R2 min R1. R2-nya berarti 3 min 2, berarti 1, 1I. Ya, ditulis langsung I. Terus yang J, 2 min 1, berarti 3J. Nah, 3J. Sekarang min 1, min 1. Min 1, min plus 1 kan ini berarti kan min 2K. Nah, sudah ketemu R2 min R1. Cross R3 min R1. R3-nya berarti kan min 1, min 2, berarti min 3I. Nah, ini min 3I. Yang J, 3 min 1, berarti 4J. Nah, ini 2 min 1, berarti 1K. Nah, sudah ketemu ya. Nah, otomatis yang dioperasikan yang cross dulu kan. Karena yang menghasilkan nanti ada yang menghasilkan bentuk vektor. Nah, ini
dioperasikan dulu. Ini ditulis saja di sini ya, ditulis lagi. Nah, ini sudah ketemu. Berarti yang R2-S1 cross R3-S1 ketemunya ini. Nanti kalian harus cek sendiri perkalian silangnya. 11I, jadi enggak 1 kali min 3 gitu, enggak ya. Hati-hati ini perkalian silang. Jadi 11I plus 5J plus 13K. Nah, kalau dari sini sudah dalam bentuk perkalian dot, jadi mudah. Jadinya 11 kali ini, jadi komponennya. Jadi otomatis kalau perkalian silang, basisnya I, J, K akan hilang gitu ya. Nah, jadinya ketemu akhirnya 11X plus 5Y plus 13Z sama dengan 30. Nah, dari sini kalian nanti harus dicek lagi untuk perhitungannya. Nah, sekian. Terima kasih untuk pembahasan kalkulus vektor pertemuan ke-6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.